Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Ibu dan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah ujian akhir semester saya dari mata kuliah Etika Bisnis Kontemporer yang berjudul Greenwashing dan Manipulasi Citra Perusahaan Studi Kasus PT Green Life Indonesia. Dengan saya sendiri, Dr. Sania Pasandra dengan NIM 1211251140 dengan dosen pengampu Associate Profesor Dr. Farida Yuliati SH SEMM. Kasus ini saya pilih karena isu greenwashing ini saat ini semakin sering ditemukan pada berbagai perusahaan yang mengklaim bahwa perusahaan mereka ramah lingkungan, namun praktik bisnisnya ternyata tidak sesuai dengan klaim yang disampaikan kepada masyarakat. Nah, adapun latar belakang pada era bisnis modern, keberlanjutan atau sustainability tidak lagi menjadi pilihan, tetapi menjadi tuntutan. Masyarakat kini itu lebih peduli terhadap isu lingkungan, sehingga banyak perusahaan berlomba-lomba membangun citra sebagai perusahaan yang ramah lingkungan melalui iklan, program CSR maupun laporan berkelanjutan. Namun, muncul fenomena yang disebut dengan greenwashing, yaitu praktek perusahaan yang memberikan kesan seolah-olah peduli terhadap lingkungan, padahal kondisi sebenarnya tidak demikian. Nah, praktik ini merupakan pelanggaran etika bisnis karena perusahaan menyampaikan informasi yang menyesatkan sehingga membentuk persepsi yang salah di masyarakat. Nah, dampaknya ini bukan hanya merugikan konsumen, tetapi juga dapat merusak kepercayaan stakeholder dan reputasi perusahaan dalam jangka panjang. Adapun gambaran kasusnya, dalam studi kasus ini, PT Green Life Indonesia mengklaim bahwa produk mereka itu 100% ramah lingkungan, aktif melakukan program CSR, dan membangun citra sebagai perusahaan hijau. Namun, hasil investigasi menunjukkan fakta yang berbeda. Ternyata lebih dari 80% limbah plastik perusahaan itu tidak didaur ulang. Perusahaan masih menggunakan pemasok yang mencemari lingkungan dan laporan keberlanjutannya hanya menyampaikan informasi positif tanpa mengungkapkan dampak negatif yang sebenarnya terjadi. Nah, artinya terdapat kesenjangan yang besar antara apa yang dikomunikasikan perusahaan dengan kondisi operasional di lapangan. Inilah yang menjadi inti dari praktik greenwashing itu sendiri. Lalu pelanggaran etika bisnis. Nah, kasus ini menunjukkan 5 bentuk pelanggaran etika bisnis. Yang pertama yaitu misleading information, yaitu perusahaan menyampaikan informasi yang menyesatkan melalui klaim 100% ramah lingkungan, mohon maaf 100% ramah lingkungan, padahal faktanya tidak demikian. Yang kedua yaitu selective disclosure, yaitu hanya menyampaikan informasi yang menguntungkan perusahaan dan menyembunyikan data mengenai pencemaran lingkungan. Yang ketiga yaitu perusahaan itu melakukan pelanggaran tanggung jawab lingkungan karena gagal mengelola limbah dan tidak mengawasi pemasoknya. Dan yang keempat yaitu pelanggaran fiduciary duty, ya, karena manajemen lebih mementingkan keuntungan jangka pendek dibandingkan kepentingan stakeholder dalam jangka panjang. Lalu yang terakhir itu yang kelima, seluruh tindakan tersebut itu merupakan bentuk greenwashing, yaitu manipulasi citra perusahaan melalui komunikasi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Lalu analisis teori. Kasus ini dapat dijelaskan melalui beberapa teori. Yang pertama yaitu stakeholder theory. Teori ini menyatakan bahwa perusahaan itu harus memperhatikan kepentingan seluruh stakeholder, bukan hanya pemegang saham. Dalam kasus ini kepentingan konsumen, investor, masyarakat, dan lingkungan diabaikan. Lalu yang kedua yaitu triple bottom line, yaitu konsep yang menyeimbangkan profit, people, dan planet. PT Greenlab itu hanya mengejar profit melalui pencitraan, sementara aspek sosial dan lingkungan tidak dijalankan dengan secara optimal. Lalu yang ketiga adalah konsep ESG, yaitu Environmental, Social, and Governance. Ketiga aspek tersebut menunjukkan kinerja yang buruk, terutama karena lemahnya tata kelola perusahaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa masalah utama itu bukan hanya pada lingkungan, tetapi juga pada integritas dan tata kelola perusahaan. Lalu, adapun pihak yang terdampak dan dampaknya. Nah, praktik greenwashing ini memberikan dampak banyak pihak. Konsumen dirugikan karena mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tidak benar, investor kehilangan kepercayaan karena laporan perusahaannya tidak transparan, masyarakat dan lingkungan juga mengalami dampak dari pencemaran. Lalu, pemerintah harus meningkatkan pengawasan serta melakukan investigasi. Selain itu, karyawan juga terdampak
karena krisis reputasi dapat menurunkan kebanggaan karyawan terhadap perusahaan serta memengaruhi produktivitas daripada kerja karyawan itu sendiri. Dengan demikian, dampaknya bukan hanya secara finansial, tetapi juga sosial dan lingkungan. Selanjutnya analisis risiko. Risiko yang muncul itu dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, dalam jangka pendek, perusahaan nanti akan menghadapi penurunan harga saham, boikot konsumen, serta krisis reputasi yang menyebar secara sangat cepat melalui media digital. Sedangkan dalam jangka panjang, perusahaan berisiko kehilangan investor, menurunnya loyalitas pelanggan, meningkatnya biaya kepatuhan terhadap regulasi, bahkan terancam kehilangan keberlangsungan bisnis. Nah, hal ini menunjukkan bahwa keuntungan sesaat dari greenwashing itu tidak sebanding dengan kerugian jangka panjang yang akan ditimbulkan. Nah, adapun jika tadi kita membahas analisis risikonya, sekarang kita harus membahas bagaimana strategi dari pemulihannya. Nah, pemulihan reputasi itu tidak cukup hanya melalui iklan atau kampanye baru. Perusahaan harus terlebih dahulu mengakui kesalahan mereka secara terbuka dan meminta maaf kepada publik. Lalu selanjutnya, perusahaan perlu meningkatkan transparansi laporan ESG-nya, melakukan audit independen, memperbaiki pengelolaan limbah dan rantai pasok, serta membangun kembali komunikasi dengan stakeholder. Nah, jika dilakukan rebranding, maka rebranding tersebut harus didukung oleh perubahan nyata, bukan hanya perubahan logo atau slogan perusahaan saja. Lalu ada pun rekomendasi tata kelola yang dapat diberikan agar kasus serupa ini tidak terulang, perusahaan itu perlu memperkuat penerapan yang namanya uh, good corporate governance, yaitu selain dari ESG harus menjadi bagian dari strategi perusahaan, bukan sekedar pelengkap laporan saja. Nah, perusahaan juga perlu yang memiliki sistem whistleblowing yang efektif, menggunakan standar pelaporan internasional seperti GRI, serta membangun budaya organisasi yang menjunjung tinggi integritas melalui ethical leadership. Dengan demikian, keberlanjutan perusahaan benar-benar diwujudkan dalam praktik bisnis hari-hari. Lalu selanjutnya kesimpulan. Jadi sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa praktik greenwashing merupakan bentuk pelanggaran etika bisnis karena perusahaan menyampaikan informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Kasus PT Greenlight Indonesia menunjukkan bahwa mengejar keuntungan melalui manipulasi citra hanya memberikan manfaat sementara, tetapi menimbulkan risiko reputasi, hukum, dan bisnis yang jauh lebih besar daripada keuntungan sementara yang didapatkan. Oleh karena itu, keberlanjutan perusahaan hanya dapat dicapai apabila terdapat kesesuaian antara nilai yang dikomunikasikan, strategi yang diterapkan, dan praktik nyata dalam operasional perusahaan. Lalu, kepercayaan stakeholder adalah aset yang paling berharga. Tanpa integritas dan transparansi, citra perusahaan tidak akan mampu bertahan dalam jangka panjang. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.